Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Sobat Biru sekalian. Jadi saat ini kami dari Madata sedang berada di salah satu smart farming area yang ada di Yogyakarta, tepatnya di Desa Rejodani, yaitu di Rejo Farm. Saat ini kami sedang bersama ownernya langsung dari Rejo Farm. Mungkin silakan Bapak. Ya, perkenalkan, nama saya Dimas. Kebetulan saya di sini sebagai owner dari Rejo Farm Sociopreneur Integrated Farming. Sociopreneur Integrated Farming itu maksudnya apa? Kami mencoba apa yang kita lakukan itu memiliki pertama dampak sosial yang bagus. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengintegrasikan sumber daya alam yang kita miliki untuk menjadi sebuah aktivitas yang tetap, ya. Kurang lebih seperti itu. Oke Pak. Kali ini kan kita akan sedikit membahas lah terkait pertanian modern yang kaitannya itu dengan Gen Z lah, dengan anak muda. Nah, untuk Yogyakarta sendiri nih Pak, menurut yang pendapat Bapak itu bagaimana sih perkembangan pertanian modern yang ada di Yogyakarta saat ini, terkait ataupun yang di dalamnya itu terdapat Gen Z yang sudah mulai ingin bertani lah. Menurut Bapak gimana Pak? Jadi sebenarnya pertanian ini kalau saya melihat kan satu bisnis yang sebenarnya secara memang itu sangat besar sekali. Kemudian mayoritas petani kita itu belum mengelola pertanian ini secara profesional. Kemudian dari situ saya melihat sebenarnya seperti apa pertanian itu harus kita kelola. Kemudian sebenarnya sudah banyak langkah-langkah kecil yang dilakukan oleh anak muda, seperti mungkin di hidroponik dan sebagainya. Kemudian kita Rejo Farm juga mencoba untuk mengeksplor lagi lebih banyak kira-kira apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk memasuki era pertanian modern. Dan kami meyakini bahwa sebenarnya kebetulan saya kan generasi di milenial, ya. Tapi 80% teman-teman itu khususnya di manajerial kita itu diisi oleh teman-teman dari kami. Rata-rata usianya mungkin di 23 sampai 24 tahun. Nah, saya melihat sebenarnya Gen Z itu memiliki potensi karena mungkin literasinya cukup bagus. Ada informasi yang mereka dapatkan dari teknologi informasi sekarang itu lebih bagus daripada kita. Jadi secara otomatis seharusnya menjadi lebih kreatif dari dalam semua hal. Kemudian yang kedua, masih banyak sekali potensi-potensi di sumber daya alam kita yang belum termanfaatkan dengan baik. Saya ambil beberapa contoh, misalnya kenapa buah-buah premium itu diisi selalu oleh buah-buah yang Ya, luar gitu kan Pak. Pertanyaan besarnya, apakah kita tidak memiliki kualitas yang baik atau kita tidak mampu memproduksi, atau memang belum ada kesadaran bahwa itu adalah salah satu bisnis yang cukup menjanjikan karena secara market size-nya kan cukup besar. Kemudian dia juga sustainable, artinya secara bisnis sebenarnya parameter-parameter yang ditunjukkan oleh data-data kita itu menunjukkan bahwa ini bisnis yang cukup bagus ke depan. Kemudian kami mencoba untuk menggandeng teman-teman Gen Z untuk sama-sama berdiskusi apa sih hal-hal yang akan kita lakukan, kemudian apa hal-hal yang mesti kita lakukan, sehingga itu menjadi satu develop atau kegiatan baru yang ujungnya nanti menjadi satu model bisnis yang jadi gini Pak, di Rejo Farm sendiri lah, kalau Bapak jalani lah, Bapak terkait buah yang kata Bapak tadi, buah premium kenapa kebanyakan diimpor. Kalau dari Bapak sendiri melihat apakah ada perbedaan yang begitu mencolok gitu dari segi kualitas buah yang diimpor sama buah yang ibaratnya diproduksi di Indonesia sendiri gitu Pak? Ya, jadi gini, saya berpendapat Indonesia itu kita semua
Terus sebenarnya kaya juga dalam saya tetap. Jadi basicnya itu kaya. Artinya secara sumber daya tidak ada sumber daya yang lebih besar atau lebih bagus daripada Indonesia, khususnya itu. Pertanian ini kan tidak selalu hanya masalah pertanian pangan, baik itu beras, kemudian buah, kemudian ada beberapa tindakan produk seperti rempah-rempah, kemudian ada lagi bahan-bahan dasar untuk mungkin farmasi dan juga skincare. Iya. Jadi kita melihatnya menjadi seluruh. Kemudian dari apa yang kita lihat, kita sama sekali tidak kalah dari sisi kualitas, sebenarnya itu potensi kualitas. Oleh karena itu kita coba membuat satu yang lebih komprehensif, yang lebih mondial dari sisi bagaimana kita membuat satu proses. Contohnya, misalnya kita membuat budidaya melon. Apa yang disebut dengan melon ketika BRICS itu Indonesia di atas 13,4%. Ya, itu bisa kita lakukan dalam tenure. Nah, untuk mencapai ke sana, itu apa yang perlu kita lakukan? Kemudian pasarnya seperti apa? Itu kita pelajari dengan secara komprehensif. Dan ternyata kita temukan bahwa banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada beberapa hal yang memang harus kita sinkronkan. Contoh, saat ini reservoir menggunakan mayoriti memang pupuk organik, tapi kita juga menggunakan pupuk kimia. Nah, karena proses ini, proses produksi dari mulai produksi sampai pasca produksi, kami mendiskusikan itu. Kemudian siapa saja yang kita hire untuk supaya setiap masalah yang kita temui kita memiliki keahlian ini. Akhirnya di Reservoir ini cukup banyak. Jadi di level operasional mungkin akan banyak teman-teman dari petani, tapi di level produksi, di level produksi maupun pasca produksi ini kita harus melibatkan berbagai macam ilmu. Contoh membuat SOP nutrisi, kemudian enzim, kemudian juga hormon, dan juga nanti insektifikasi itu kami lebih banyak SOP itu keluar dari kawan-kawan yang background pendidikannya adalah kimia. Kemudian untuk bibit, kemudian untuk bioimmunity tanaman itu lebih banyak berdiskusi dengan teman-teman biologi. Nah, untuk pembuatan hakun hayati, kemudian TOC itu secara bakteri kita maupun ini itu kita banyak berdiskusi dan teman-teman yang backgroundnya mungkin mikrobiologi. Nanti di pasca produksi sendiri nanti akan ada teman-teman dari disiplin ini mungkin masuk dan di level administrasi ya itu ada juga itu yang kita coba bangun karena kami meyakini bahwa meskipun judul besarnya pertanian tapi kita membutuhkan berbagai macam disiplin ilmu yang harus terlibat. Kenapa? Karena permasalahan ini seperti contoh kita membuat infrastruktur dan tentu teman-teman sipil ya yang tidak paham ya bagaimana kita membuat infrastruktur yang kokoh yang efisien, kemudian kita juga bisa menakar keawetan dari bangunan itu. Kemudian itu nanti sangat mempengaruhi dia pada bisa development. Karena kita harus menghitung capex dari OPEX sehingga seperti pengembangan modal atau pengembangan investasi itu kapan kita capai PIP-nya, kemudian berapa NRI-nya. Nah ini yang mungkin berkaitan dengan dan modal. Nah fakta-fakta menarik tentang dunia pertanian saat ini kita saya itu komoditi yang sebenarnya secara size market itu ratusan miliar dikontrol. Itu yang saya pengen coba menjadi salah satu mungkin model dan nanti kedepannya produksi bisa supaya bisnis pertanian kita itu
selain masif juga menjadi salah satu solusi ketersediaan kita ya. Kemudian membuat circular ekonomi yang cukup bagus. Kemudian juga yang paling penting adalah menjadi salah satu sentra ketenagaan di Indonesia. Jadi gitu ya, sobat biru sekalian. Jadi nggak menutup kemungkinan di pertanian modern saat ini itu hanya diisi oleh orang-orang yang berbackground ataupun berlatar belakang dari pertanian. Jadi banyak peluang-peluang yang masih bisa digapai. Nah kemudian Pak, kalau yang saya pribadi sendiri melihat ya, saat ini tuh masih banyak sekali anak-anak muda yang termasuk ke dalam golongan Gen Z atau generasi Z itu yang masih menganggap bahwa pertanian ini masih sesuatu hal yang kuno, sehingga mungkin itu yang menimbulkan di dalam diri mereka, nggak maulah ikut pertanian, nggak maulah bertani. Nah itu menurut pendapat Bapak gimana? Supaya lebih mudah dipahami, saya akan kasih contoh dan sebenarnya mungkin pada kita kembali ke masa-masa itu, sepertinya tidak mungkin kita menjual air putih. Ya. Itu hal yang menurut saya konyol. Iya. Ini hal yang tapi kita semua tahu seberapa kaya pemilik APL. Iya. Kita kali Pak. Hal yang sama di pertanian. Dan adalah satu komoditi kita tunjuk misalnya satu. Jadi banyak sekali farmer produk kamu, produk farmasi, bahkan itu sampo, bahkan itu skincare yang membutuhkan kandungan dari ekstraksi dari itu. Jadi kalau kita bicaranya petani adalah mindsetnya adalah kita mendanggul di sawah, kemudian menanam gitu. Nah itu adalah cara konvensional. Itu kalau kita sebut istilah khususnya itu generasi kolonial. Generasi kolonial ya. Ketika milenial maupun Gen Z harusnya tentu menggunakan cara yang berbeda walaupun goalsnya sama. Ya, tujuannya sama. Ya. Kemudian kapan pertanian itu disebut sebagai bisnis yang cukup bergengsi ketika market size-nya sangat Luas di bidang keunggulan kita itu apa di Jawa itu ada 140 juta. Artinya ada 140 juta demand yang harus dipenuhi setiap harinya dari produk pertanian. Ya. Nah, kita ambil saja buat apa ya? Katakanlah anggur. Sekarang kalau kita hitung anggur itu berapa banyak? Misalnya kita hitung dari kebutuhan salah satu suppliernya atau toko sama berapa gerai yang mereka miliki Di Jawa, di Pulau Jawa. ya hampir berapa support atau berapa kebutuhan mereka per minggu itu untuk satu toko Ya. cuma dua atau tapi dengan sistem yang bagus maka anggur akan menjadi komoditi yang sekian besar hanya dari satu toko. Iya, hanya dari Padahal di toko buah itu apa toko buah yang sangat kecil berbeda dengan vaksin sosial yang besar karena memang di situ sebagai pasar buah. Bagaimana itu kita sekarang contoh di Jawa tidak ada pertanian satu yang besar, padahal kebutuhan jahe cukup sangat tinggi. Satu produk jahe yang mungkin seperti ini adalah angin, Ya, betul, angin. bejo dan lain sebagainya. Dengan size market itu, saya pikir ekstraksi jahe lebih kecil daripada itu. Tapi makanya sensitivitas dalam memahami kesempatan ini yang mungkin teman-teman masih seperti ini masih sangat kurang. Padahal sekarang contoh orang-orang seusia saya sebagainya kebanyakan ya solusinya pasti produk. Kalau enggak produk kita akan mengekstraksi bahan dari situ.
Iya, keadilan. iya, iya. Coba dicek di semua bahan dasar itu semua produk makanan. Ketika kita memandang pertanian dari sudut pandang itu, kita pikir itu akan menjadi ketertarikan yang luar biasa. Bukan hanya merdeka ketika sangat kecil, tapi juga suatu waktu orang-orang di seluruh dunia itu Berarti ini semua terkait bagaimana kami para Gen Z itu melihat pertanian itu dari sudut pandangnya seperti apa gitu kan. kalau sudut pandangnya masih seperti sudut pandangnya kolonial, tentu itu tidak menjadi sesuatu yang menarik. Betul. Ya, pasti kotor, pasti hitam, dan perputaran uangnya mungkin Cukup lambat gitu ya. tapi kalau kita mendasari dari riset market yang betul, kemudian develop yang betul, kolaborasi yang betul, saya pikir pertanian akan menjadi salah satu cipta peluang kecil paling besar. Kemudian Pak, karena tadi kita udah bahas tentang Gen Z-nya ya, mungkin sekarang ke arah teknologi. Karena kan kita sudah masuk ke era pertanian modern lah kan. Udah banyak juga teknologi-teknologi yang masuk, udah banyak juga alsintan atau mesin pertanian yang dikembangkan kemudian digunakan di pertanian terutama di Indonesia kan. Nah, menurut Bapak sendiri apakah dengan adanya teknologi-teknologi ataupun alat mesin pertanian ini apakah itu cukup berdampak terhadap produktivitas dari pertanian entah mungkin pangan atau buah-buahan yang ada di Indonesia terus di Jogja ini? ya. Jadi kalau kita bicara teknologi itu kan banyak sekali teknologi di bidang pertanian. Kita sebut ada bioteknologi, ada teknologi mesin, kemudian ada juga kita bicara soal teknologi terkait dengan biomedical. Kita menciptakan kemudian banyak sekali yang bisa kita gunakan ya. Seberapa margin tentu gitu. Problem utama kita adalah kita bahkan mungkin di universitas belum terbiasa membuat sebuah kolaborasi dan untuk menciptakan sesuatu contoh seperti sekarang. Teknologi pertanian itu selalu dianggap hanya semacam traktor, mesin bumi. Itu kalau saya salah. Pada level produksi pada level produksi itu sekarang bahkan sampai ke IoT kita bisa mensensor tanah, kita mengatur volume-nya secara real time. Ya, Bahkan kita bisa mengoperasikan penyemprotan melalui handphone, melalui eros, mengumpulkan testing. Kita juga sudah menggunakan untuk tapi apapun itu sebenarnya teknologi kita saya pikir sudah cukup. Beberapa universitas teknologi komputer yang memang secara teknologi sangat tinggal kita kolaborasi. Apa yang kita sudah ya. Itu yang tidak terlepas penting adalah di bagian produksi dan juga masalah produksi. Di produksi apa saja teknologi menciptakan bioimmunity. Jadi bagaimana kita menciptakan ketahanan terhadap hal yang bisa menjadi disrupsi. Kemudian di pasca produksi banyak sekali yang bisa menjadi bioteknologinya, kemudian ada hal yang pernah saya salah satu contoh cukup bagaimana kita belum terbiasa menggunakan teknologi pada level pasca produksi. Saya pernah menggunakan itu kebetulan salah satunya melakukan impor masker lidah buaya. Saya pikir jelas tidak mungkin mereka lebih suci dari kita. Adalah kita dianugerahi sebagai satu kali kita akhirnya intensitas matahari kita bagus. Efeknya adalah lebih subur dan lebih cepat. Ya, jelas.
sebenarnya kenapa hanya sekelas liga biaya itu tidak bisa kita produksi. Ternyata bukan masalah tidak bisa diproduksi, tapi pada level pasca produksinya teknologinya mumpuni gitu. jadi ini harus dilakukan secara seimbang antara praproduksinya, produksinya maupun pasca. Jadi harus di setiap itu harus balance ya Pak. Oke. Mungkin kita kembali lagi lah pada Gen Z pada saat ini, anak muda ya. Bagaimana Bapak melihat ketika Gen Z sudah masuk ke dalam dunia pertanian yang kita ibaratkan seperti itu? Bagaimana Bapak melihat pertanian di Indonesia terutama di Jogja ini sekitar 5 tahun atau 10 tahun ke depan ketika sudah dikelola oleh Gen Z, mereka sudah paham dengan teknologi, itu pertanyaannya seperti apa? Jadi kita sangat punya potensi menjadi leader di bidang pertanian pada level dunia, semuanya pada level Indonesia. Kenapa? Karena kita tahu semua Indonesia itu sangat asik basicnya, kemudian punya kebiasaan berperdagangan, kemudian punya sumber daya alam yang melimpah, mempunyai demand yang besar di dalam negeri Indonesia. Kenapa demand dalam negeri sangat besar? Karena Anda bisa memulainya dari situ sini ke level yang lebih. Nah, kalau memang Genji akan melengkapi semua hal yang kita ini, kemudian dengan mudahnya akses informasi yang bisa dilakukan oleh teman-teman Gen, saya yakin itu pasti akan terjadi satu teknik, satu model yang harus berarti ya daripada yang sudah ada. Karena pengusaha-pengusaha kita juga itu masih banyak di generasi kolonial sedikit milenial ya. Nah, makanya kalau ini muncul dengan saya akan yakin ini menjadi wacana dan menjadi satu yang cukup menarik. Yang kedua adalah dari sisi efektivitas. Jadi bagaimana teman-teman Genji ini sudah sangat terbiasa mengadopsi teknologi. Ya. Anda kalau melihat petani-petani kita masih ada yang ya masih. Saya yakin Genji tidak akan dari itu. Nah, dia akan membuat satu teknik yang komprehensif, kemudian yang lebih efektif dari sisi produksi, kemudian secara kuantiti dan kualitasnya sudah terisi. Saya yakin karena kebiasaan itu yang mungkin kita mempunyai potensi yang besar ketika Genji bisa mau secara serius untuk terjun di dunia pertanian. Mungkin dikit lagi lah Pak, pesan-pesan Bapak ataupun apa yang ingin Bapak sampaikan sebagai closing statement untuk Gen Z sobat biru sekalian. Ya, jadi pertama itu kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di depan sana ya, bila kita tidak mengetahui. Yang kedua, kesuksesan itu tentu tidak akan mudah untuk didapatkan, karena itulah tidak semua orang sukses ya. Terus yang ketiga adalah kesempatan akan lebih mudah kan ketika Anda menjadi pribadi yang jadi ketika kesempatan akan lebih mudah dikelola ketika Anda memiliki literasi dan juga experience ya. Jadi gitu sobat biru sekalian, jangan pernah takut, kemudian jangan memandang bahwa pertanian itu dari sudut yang lebih sempit, tapi cobalah untuk memandang pertanian itu dari sudut yang lebih luas, sehingga itu bisa menjadi suatu peluang yang baik untuk kita semua. Mungkin itu saja Pak, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak. Kami dari Medan juga mohon maaf jika ada kata yang salah atau apapun itu. Mungkin itu saja sobat biru sekalian, terima kasih. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.